Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia. Saya dari Sistem Informasi 1 semester 7 dengan NIM 0702191118. Di sini saya akan membuat tutorial aplikasi CRUD pengolahan data penduduk untuk memenuhi tugas pemrograman mobile lanjutan tugas UTS saya. Baiklah, langsung saja kita akan tutorialnya. Baiklah, yang pertama kita akan membuka dulu Firebase. Kita akan menggunakan database Firebase. Nah, Firebase ini merupakan salah satu bagian dari CRUD, di mana Firebase ini merupakan database yang secara real time. Jadi dia berlaku secara real time seperti itu. Nah, yang dimaksud real time di sini ialah dia tidak pada saat data tersebut diinput atau dimasukkan dalam database tersebut, dia tidak perlu lagi merefresh halaman baru muncul data tersebut. Kalau dengan Firebase database ini dia langsung muncul tanpa perlu di refresh seperti itu. Selanjutnya kita klik mulai. Selanjutnya langsung saja kita klik add project. Lalu kita buat namanya CRUD penduduk. Lalu kita klik continue. Kemudian ini juga continue. Lalu ini kita pilih yang default. Kemudian klik project. Nah, kita tunggu dulu loading untuk beberapa saat. Nah, kemudian ini kita klik aja continue. Nah, oke. Setelah muncul seperti ini, dapat beberapa pilihan di sini. Nah, kemudian pada bagian kiri kita klik yang rilis dan monitor. Terdapat beberapa di sini, kemudian kita pilih build. Nah, maka akan ada real time database. Karena kita ingin membuat database secara real time, maka kita klik si real time database ini. Nah, setelah muncul seperti ini, langsung saja kita klik create database. Nah, ini kita next aja, kemudian ini juga kita next, enable aja. Kita tunggu. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya, nah ini kita close aja. Kemudian kita ke rules. Nah, pada rules ini kita ubah yang false-nya ini menjadi true. Sorry, kita buat huruf kecil. Oke. Kemudian kita klik publish. Ini kita dismiss aja. Nah, kenapa kita ubah menjadi true? Agar saat dapat melihat dan menambahkan data itu dapat diizinkan. Kalau tadi false, itu tidak diizinkan, makanya kita ubah menjadi true. Oke, selanjutnya. Kemudian kita klik data. Nah, sudah selesai kita untuk mengubahnya, sudah seperti ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan token, yaitu dengan cara kita klik build, kemudian kita authentication. Nah, seperti ini. Kenapa kita butuh si
APK ini karena kalau kita klik project setting, nah maka APK-nya di sini tuh masih kosong seperti ini ya, kosong. Maka kita klik build, lalu authentication. Nah, kemudian kita langsung klik get start. Nah, ini sudah selesai. Seperti ini aja, kemudian kita kembali lagi ke project setting. Maka sudah muncul si APK-nya ini. Kenapa kita butuh APK-nya ini? Karena untuk menyambungkan untuk si database ini kepada aplikasinya itu. Seperti itu. Nah, sudah selesai untuk settingan Firebase-nya. Lalu kita klik new tab, kita klik Kodular. Nih, kita buka. Langsung saja kita klik create aplikasi. Kita tunggu. Nah, sudah seperti ini. Langsung saja kita klik create project. Kita buat aja nama projectnya itu. Kita buat nama projectnya CRUD penduduk. Lalu kita klik next. Ini kita next, finish. Nah, seperti ini kita hapus saja. Nah, sudah seperti ini muncul. Selanjutnya kita ambil si vertical scroll arrangement ini, kemudian kita fill parent, lalu kita ambil si horizontal arrangement, ambil karena kita ingin membuat ada 7, kita ambil dulu. Kemudian ini kita fill parent 3, 4, kita kasih label dulu biar dia semakin memendek. Label sudah 34, ini kita copy aja. Kita paste. Terus 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang kita tambah si text box. Name. Nah, ini untuk nick, nama. Kemudian tempat tanggal lahir, nick, nama, tempat tanggal lahir, lalu alamat, kemudian pekerjaan, nick, nama, alamat, pekerjaan, nick, nama, TTL, alamat, kemudian pekerjaan, lalu kita ambil jenis kelamin dan status. Oke. Jenis kelamin kita ambil dari spinner.
jenis kelamin dan status. Nah, selesai seperti ini. Kemudian ini kita ubah, kita font bold. Ini juga kita font bold. Ini kita font bold. Melek kali. Kita font bold. Si label ini kita font bold lagi. Ini kita font bold. Selanjutnya ini kita font bold. Lalu ini kita font bold. Nah, kemudian ini label 1 kita ubah namanya menjadi ini. Lalu label 2 kita ubah namanya menjadi nama. Label 3 kita ubah namanya menjadi TTL. Selanjutnya kita ubah alamat. Kemudian pekerjaan. Lalu jenis kelamin. Kemudian status. Oke. Nah, ini statusnya. Ini kita fill parent semuanya. Lalu ini kita klik center. Kita jadiin center agar dia di tengah. Nah, lalu linknya ini tidak lupa kita hapus text boxnya. Nah, kemudian ini kita biar rapi ya, kita ubah dia menjadi 90. Nah, untuk namanya juga kita ubah menjadi 90. Ini nama labelnya maksudnya 90. Kemudian TTL label 3 kita ubah menjadi 90. Alamat juga kita ubah menjadi 90. Pekerjaan juga 90. Jenis kelamin 90. No. Jenis kelamin, untuk jenis kelamin kita ubah menjadi 50. Tidak, kita fill parent aja.
Nah, seperti ini aja. Kira-kira sudah seperti ini, sudah tampilannya sudah rapi ya menurut saya. Nah, di sini saya ganti nicknya ini menjadi number, kemudian TTL-nya tidak usah number. Nah, selesai seperti ini. Ini saya mau ubah text box-nya, ini menjadi masukkan ini. Kemudian namanya kita ubah menjadi masukkan nama, masukkan TTL. Oh sorry, masukkan lalu masukkan alamat pekerjaan, masukkan pekerjaan. Nah, untuk jenis kelaminnya ini kita buat menjadi pilih. Laki. Laki. Perempuan. Nah, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita font bold aja. Nah, lalu yang untuk status kita ubah menjadi pilih. Statusnya kita buat kawin, belum kawin, cerai. Oke, kita font bold aja. Selanjutnya tinggal kita ubah-ubah aja si nama text box ini. Kita ubah menjadi txt tadi nick rename, lalu txt nama txt ttl txt alamat txt pekerjaan rename. Lalu untuk ini kita ubah menjadi SPN, jenis kelamin. Kita ubah aja menjadi jenis kelamin seperti ini, kita rename. Kemudian statusnya kita ubah menjadi SPN status. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tarik si button ini, kita fill parent, kemudian kita ubah menjadi input.
karena warnanya itu mau saya ubah. Nih, saya ubah menjadi hijau. Nah, oke. Kemudian ini kita font bold aja semuanya. Kemudian kita tarik si notifier ini. Nah, sudah kita jadi seperti ini. Kemudian dari Google ini kita ambil si Firebase database. Taruh aja. Nah, seperti ini. Nah, pada si Firebase database ini ada token dan ada URL. Nah, untuk token ini kita ambil dari sini, kita ambil si APK-nya ini. Nah, APK ini adalah token. Nah, ini kita copy aja. Kita masukkan ke token ini. Nah, udah. Nah, untuk si Firebase URL ini kita ambil dari si real time database ini. Kita klik. Nah, ini kita dismiss. Nah, inilah dia si URL ini. Tinggal kita copy aja. Kita masukkan ke Firebase URL. Nah, selesai. Nah, selesai untuk menyambungkan Firebase database-nya ke kodularnya. Selanjutnya kita ke blog. Langsung saja kita ambil si btn input. Sorry, ini kita belum ubah nama buttonnya. Kita ubah dulu di ini namanya, jadi kita nggak susah. Kita ubah menjadi btn input. Terus kita rename aja. Terus kita ke blok lagi, kita ambil si btn input ini. When btn input, klik do control if then. Nah, kemudian kita ambil si is empty. Nah, kemudian kita ambil si txtnik, text. Nah, jika txtniknya itu kosong, nah maka masukkan error text. Set error text to. Nah, jadi dia tidak boleh kosong. Kemudian kita ambil si teksnya, klik. Jadi pesan teks errornya itu masukkan i. Kemudian kita ambil si call txtnik show error message. Mana dia? Show error message. Kemudian kita ambil lagi si request fokusnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita copy aja. Ini kita tambahin jadi else if. Nah, ini kita copy.
kita copy menjadi dan kemudian kita ubah ya. Nah, kita ubah menjadi si nama. Juga kita ubah nama, kemudian nama. Ini juga kita masukkan nama. Oke, kemudian kita copy lagi untuk si TTL. Nah, kita buat si TTL, masukkan TTL. Kemudian kita copy lagi untuk si alamat. Kita copy terus. Jangan lupa ini kita ubah jadi TTL. Nah, ini kita ubah menjadi alamat. Dan kita copy lagi. Nah, kita ubah menjadi pekerjaan. Nah, kira-kira sudah seperti ini. Kemudian kita ambil si logic. Sama kita tambah dulu ini. Else if. Kemudian ini kita taruh sini. Lalu kita ambil si SPN jenis kelamin. Kemudian kita pilih SPN jenis kelamin selection. Lalu ini kita copy, kita ambil aja dari sini. Kita copy. Kemudian kita buat pilih. Lalu kita masukin si notifier, so alert notice ini kita ubah menjadi silahkan pilih jenis kelamin. Nah, kemudian ini kita duplikat. Ini juga untuk si status. Nah, kita ubah menjadi status. Lalu ini kita ubah menjadi silakan pilih status. Oke. Selanjutnya kita ambil si else ini. Kemudian kita ambil si Firebase database get value. Nah, ini
Nah, kemudian tagnya ini kita ambil dari txt name. Txt nick. Nah, artinya ini melakukan pengecekan apakah nick tersebut sudah ada atau belum. Nah, jadi apabila nicknya itu sudah terdaftar, dia akan melakukan pengecekan, lalu dia akan muncul menyuruh kita untuk memasukkan nick yang baru. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa menginput nick 2 kali. Kemudian kita ambil si Firebase database got value, lalu kita ambil si kontrolnya if then, kemudian kita ambil not, lalu kita ambil si is empty. Nah, lalu kita ambil kemudian kita ambil si get value. Nah, maka jika tidak kosong dari value, nah maka keterangannya error. Kemudian kita copy ini, kita copy juga ini, juga kita copy. Nah, kita taruh di sini. Lalu kita ambil dari si nick, kita ubah nick. Nah, masukkan nick. Nah, ini keterangannya kita ubah menjadi nick sudah terdaftar. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak bisa terdaftar 2 kali. Nah, kemudian else jika nicknya belum ada, tinggal kita simpan, kemudian kita call si store value. Mana dia? Nah, ini store value kita taruh di sini. Nah, ini kita ambil dari sini. Kenapa kita ambil dari sini? Karena nick itu tidak ada yang sama, maka kita ambil dari sini gitu. Kemudian kita ambil si listnya itu, kita buat value store-nya itu make a list. Nah, karena tadi ada 7, kita ubah menjadi 7. Kita tambahkan. Nah, kemudian kita ambil ini, kita ubah value-nya menjadi nick yang pertama, lalu kita buat ikat lagi menjadi nama, kita duplikat lagi menjadi TTL, lalu kita duplikat lagi menjadi alamat, kemudian kita duplikat lagi, kemudian kita ubah menjadi pekerjaan, lalu kita tambah satu lagi, kita naikkan, kita ambil si spinner itu, spinner jenis kelamin, kita ambil si SPN selection, lalu kita duplikat lagi
jadi status. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya kita juga bisa mengambil si nama TTL dan lain-lainnya aja. Nah, saya ingin membuat si nicknya ini kita hilangkan aja, kita hapus aja. Karena si nicknya ini udah ada. Ini kita delete aja. Karena si nicknya udah ada, jadi kita tambahkan yang lain aja. Oke, jadi seperti nick sekian, namanya ini, TTL ini, nah itu yang berubah. Kemudian kita ambil si data change, lalu kita ambil si if then. Nah, kemudian pada if then ini kita ambil si logiknya dulu, lalu kita ambil si get tag, kemudian ini kita duplikat aja text, kemudian kita ambil si text-nya, lalu kita ambil si text. Nah, ini lalu kita ambil si ini, kemudian ini kita duplikat, lagi, kita duplikat. Setelah kita duplikat seperti ini, tinggal kita ubah aja menjadi nama TTL, alamat, pekerjaan. Nah, kemudian untuk si spinnernya kita ambil si set selection to, ini kita duplikat. Nah, kemudian ini kita duplikat lagi, kita ubah menjadi status. Nah, seperti itu. Kemudian kita ambil si notifier, lalu kita ambil si call notifier show alert notice, kita ambil lagi, kita duplikat, kemudian notifnya kita buat menjadi data berhasil ditambahkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ubah menjadi, kita buat aja, kita tambahin jadi 7 biar enak. Oke, selesai. Nah, seperti ini kira-kira untuk button inputnya. Nah, kira-kira seperti ini untuk BTN inputnya. Lalu pada designer saya ingin mengubah warna dari hint color pada text box ini, saya ubah menjadi warna abu-abu biar dia terlihat lebih rapi dan cantik. Nah, seperti ini.
ubah warna. Tidak saya. Oke, selesai. Pada BTN inputnya selanjutnya kita akan mentes aplikasi dari input tersebut. Nah, sudah muncul seperti ini. Lalu kita klik nicknya itu 12710, kemudian nama Anissa Aprilia, tanggal lahir Medan 12 April 2002, alamat Medan, pekerjaan mahasiswi, jenis kelamin perempuan, status belum kawin. Kemudian kita klik input. Nah, maka akan muncul data berhasil ditambahkan, dan pada database real time Firebase sudah muncul data yang diinput tadi. Seperti itu. Nah, berarti input tersebut sudah berjalan dengan baik. Kemudian kalau kita memasukkan itu yang sama, nick yang sama, 649464, lalu kita masukin, kita klik input, maka klik masukkan nama Anissa TL Medan 12 April, alamat Medan, kerjaan BUMN. Nah, kita klik input. Nah, maka muncul bacaan nick sudah terdaftar. Abaikan saja yang data berhasil ditambahkan ini karena HP saya macet. Seperti itu. Maka data tidak berhasil diinput pada real time database tersebut. Nah, berarti input sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan membuat read data pada Firebase. Nah, bagaimana caranya data kita tersebut bisa terbaca atau read data? Nah, langsung saja yang pertama kita add screen. Kita ubah nama screennya itu menjadi read. Nah, kemudian kita klik read. Sudah jadi seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke screen 1. Nah, jadi kita akan membuat sebuah tombol, dimana kalau kita mengklik tombol tersebut, maka dia akan berlari menuju ke read ini, screen yang read. Nah, langsung saja kita akan membuat tombolnya. Kemudian kita tarik satu tombol, kita fill parent, kita ubah dia namanya menjadi read. Oke. Kemudian saya mau ubah background colornya menjadi warna kuning.
cerah sekali, oranye. Nah, oranye seperti ini. Kemudian agar lebih mudah kita ubah namanya menjadi btn read, lalu kita rename. Oke. Kemudian kita lanjut ke blok. Ini kita pinggirkan dulu. Kita pinggirkan. Kemudian kita ambil si button read ini. When btn read click ini. Kemudian kita ambil dari control, kita ambil ini, open another screen. Nah, kita ubah menjadi read. Jadi apabila kita klik tombol button read tersebut, maka dia akan mengubah menjadi ke jendela read ini, screen read. Kemudian kita kembali ke screen read-nya. Nah, ini masih kosong seperti ini. Kita desain dulu. Kita desain, kita ambil aja dulu si general, lalu vertical arrangement. Kemudian ini kita fill parent sampai bawah dua-duanya. Nah, sudah. Lalu kita ambil label pada user interface ini. Kita font bold. Kita ubah ukurannya menjadi 30. Lalu kita ubah namanya menjadi list data. Nah, ini kita kemudian ini kita centerkan di align horizontalnya. Ininya kita ubah saja menjadi 28. Nah, oke. Setelah itu kemudian kita ambil si vertical scroll arrangement ini. Nah, kita lebarin. Nah, jadi ini gunanya untuk kita bisa membuat list pada dalam sini. Nah, saat kita membuat list data ini, kita membutuhkan extension. Nah, jadi extension itu ialah dia tidak ada di kodular. Jadi kita bisa input dari luar kodular. Nah, untuk menambahkan extensionnya, kita ambil dari extension ini, lalu kita import. Ini. Kemudian kita import from file. Oke. Nah, ini adalah contoh extension yang sudah kita install tadi. Kemudian kita tarik
sorry. Kemudian kita tarik si calling tree list view sini. Nah, seperti ini berarti ini diinisialkan vertical scroll di sini. Selanjutnya kita akan mengambil data yang akan kita inputkan dari yang diinput dari data yang diambil tersebut, kemudian diambil dari real time database yang sudah kita input. Ada 3 data di sini. Jadi itu akan ada di list, di read. Kemudian kita ambil si Firebase database. Ambil si Firebase. Base database. Kita taruh sini. Nah, seperti tadi, kemudian untuk token dan URL-nya kita ambil dari sini. Kita ambil aja dari yang screen 1 karena sumbernya sama. Ini kita copy, kita masukkan ke read. Lalu untuk URL-nya kita copy, kita masukkan ke read. Nah, karena dia masih satu sumber, jadi dia bisa kita copy seperti tadi. Kemudian kita ke blog, lalu kita ambil list, kita ambil si Firebase database, kita ambil si get tag list, call get tag list ini. Kemudian kita ambil variabel initial list global, kita ubah namanya menjadi list. Kemudian kita ambil si list ini, kita create empty list. Nah, kemudian pada Firebase kita ambil yang ini tag list. Nah, kemudian dari variabel kita ambil si set global list. Nih, kita ubah aja namanya jadi huruf kecil. Nah, set global list to create empty list. Ini kita duplikat aja. Nah, kemudian kita ambil looping pada control, terus kita ambil each item list do. Nah, ini dia akan berulang. Kemudian kita ambil si get value. Nah, kemudian kita ambil lagi si ini get value tag ini. Lalu tagnya kita ambil dari si item ini, get item. Berarti dia akan mengulang item ini. Nah, kemudian kita pada Firebase database kita ambil si get value. Lalu kita ambil lagi listnya. Kita ambil si add item to list. Nah, yang ini. Nah, kemudian kita ambil si global list ini. Nah, kemudian kita ambil si make list ini, taruh di item ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan gambar. Nah, jadi pada gambar itu, kalau kita tidak mempunyai gambarnya, kita import dulu dari sini. Kemudian kita klik upload asset. Nah, kita klik Medan. Ini adalah logo Medan. Saya memilih untuk logo Medan. Berarti dia data penduduk orang Medan. Kemudian kita klik open. Nah, kita harus ingat. Nah, ini dia logonya.
sudah terupload, kita harus mengingat nama ini dan juga apa namanya, nama filenya, format filenya, berarti medan.png. Kemudian sudah terupload, kita klik close saja. Langsung saja kita ambil teks, kita duplikat, kemudian kita ingat nama dari, kita masukkan nama dari gambar atau simbol tadi. Nah, tadi seperti tadi dia medan.png. Nah, kita samakan dengan yang di teks ini. Nah, kemudian kita ingin menampilkan nama dan nick pertama, kedua, ketiga. Nah, kita ingin menampilkan nama dan nicknya dulu, maka kita ambil pada list item, kita pilih select list item list, kita taruh sini. Nah, kemudian kita ambil si get value ini. Nah, untuk desimalnya tadi itu kita ambil yang kedua. Nah, kemudian kita tambah lagi itemnya, lalu ini kita copy, ini kita ganti menjadi yang pertama. Oke. Nah, kemudian pada calling tree list view nya ini kita ambil si set list ini, taruh sini, kemudian kita ambil si global listnya ini, kita ubah menjadi global list. Nah, get global list. Nah, seperti ini. Nah, pada desain agar kelihatan subtext ini kita font bold, kemudian text colornya itu kita ganti warna hitam, sudah hitam. Kemudian ini juga kita bold, terus underline colornya ini dibuat jadi warna hitam. Nah, selanjutnya kita akan mentes aplikasi dari Read ini, apakah dia bisa berjalan pada aplikasi dari HP. Nah, sudah muncul nama dan nicknya, dan juga logo dari Medan itu. Nah, berarti untuk read sudah berhasil dibuat. Oke. Nah, data yang ada pada database real. Selanjutnya ialah kita akan mengedit data atau membuat edit dari data yang kita buat sebelum-sebelumnya. Nah, langsung saja. Nah, di sini kita akan mencoba membuat perubahan data atau penghapusan data dalam satu screen saja agar tidak memakan banyak screen. Nah, yang mewakili data-data ini semua kan ada di vertical arrangement ini. Nah, jadi kita akan mengganti namanya ini jadi vertical list data. List data. Oke, kita rename. Nah, selanjutnya ini kita visiblekan dulu. Nah, jadi hilang begini. Kemudian kita tarik lagi si
si vertical arrangement ini. Nah, jadi ini yang kedua. Kemudian kita ubah aja namanya menjadi vertical edit data, rename. Kemudian ambil lagi si horizontal arrangement ini. Nah, lalu kita ambil si label. Nah, kita buat dua label. Nah, yang satu untuk nama dan satu untuk data yang ditampilkan. Nah, label 2 ini kita ubah menjadi ID. Kita font bold dulu dua-duanya. Nah, oke. Kemudian ini kita hapus. Lalu ini ubah menjadi label ID, rename ya. Ini kita ubah menjadi nah, diubah seperti ini menjadi pekerjaan. Ini juga pekerjaan. Kemudian jenis kelamin. Kenapa ini kelamin aja? Lalu status. Rename. Kemudian agar dia lebih rapi, kita ambil space, kita letak di sini, lalu kita duplikat. Ini juga kita ubah jadi 1%. Ini juga 1%. Nah, kemudian kita duplikat lagi. Lalu kita duplikat lagi. Ini juga kita duplikat lagi. Oke. Nah, kemudian tambahkan untuk yang terakhir di bawah status. Nah, untuk yang ini kita biarkan saja dia automatic. Kemudian kita ambil lagi horizontal arrangement ini. Lalu kita fill parent. Lalu kita ambil button. Kita letak di sini. Nih. 2 button. Nah, kemudian kita font bold.
Lalu kita ubah align-nya jadi center. Nah, seperti ini. Nah, karena untuk edit itu tidak bisa memakai label atau label itu tidak bisa diedit, maka kita hapus saja label-label ini. Di label ID, label nama, label TTL, label pekerjaan, label status, nah kita ganti menjadi, nah setelah dihapus kemudian kita ambil text box, ambil lagi text box, sampai dia ada di pekerjaan. Lalu pada jenis kelamin dan status kita ambil si spinner. Nah, sudah. Nah, untuk jenis kelamin ini kita fill parent aja. Ini juga kita fill parent. Nah, setelah seperti ini, setelah dirapikan seperti ini, kita ubah menjadi nama pada text box ini diubah menjadi txt id. Nah, kemudian ubah lagi menjadi txt nama. Lalu untuk TTL ubah lagi menjadi txt kemudian ubah lagi menjadi pekerjaan. Nah, setelah itu kita masuk pada, setelah diedit jadi seperti ini, nama-nama teksnya agak tidak susah. Lalu kita font bold juga. Font bold. Nah, selesai untuk kita font bold. Nah, kemudian kita ubah ini buttonnya menjadi edit. Kemudian nama buttonnya kita ubah jadi btn edit. Nah,
Kemudian ini kita ubah jadi 30%. Nah, kira-kira seperti ini bagian dari read-nya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi Firebase database ini. Satu lagi. Ke sini aja kita buatnya. Nah, jadi dia ada dua. Tinggal kita copy aja si APK-nya ini ke Firebase database 2-nya. Kenapa? Kok bisa? Kenapa? Nah, karena si Firebase database ini tidak terbatas ya. Oke. Nah, kemudian ambil notifier. Selanjutnya kita ambil notifier ini. Selanjutnya kita ke blok. Nah, ini. Pertama kita ambil si vertical list data visible to. Kemudian kita ambil dari logic, kita ambil true. Kemudian ini kita duplikat. Nah, untuk yang edit datanya kita ubah menjadi false. Oke, selesai seperti ini. Kemudian kita ambil si colon tree list ini. Nah, kemudian elemen klik ini letak sini. Nah, lalu kita call si fire database 2 get value tag. Kita ambil si get value ini, kita letak di sini. Oke. Selanjutnya kita ambil si list, select list item list. Nah, ini select list item list, kita taruh di sini. Kemudian kita call lagi si colin, lalu kita cari get element. Nah, get element. Kemudian kita ambil get element index ini. Oke. Nah, kemudian kita ambil si math-nya. Ini kita ubah menjadi 3. Lalu kemudian kita ambil Firebase database code value di sini. Lalu kita ambil si txt id. Kemudian kita ambil yang set txt id text. Letak di sini. Lalu kita ambil si set item list index ini, kita duplikat aja. Nah, yang ini kita delete. Ini kita ambil si value, get value-nya ini. Nah, kemudian ini kita ubah menjadi 1. Lalu ini tinggal kita duplikat aja.
kita ganti menjadi nama, lalu kita duplikat lagi, kita ganti menjadi TTL, kemudian kita duplikat lagi, kita ganti menjadi alamat, lalu ini juga kita duplikat lagi, kita ganti menjadi pekerjaan, kemudian kita duplikat lagi, ini kita delete. Nah, kemudian kita ambil dari SPN jenis kelamin. Nah, ini kita ambil yang selection, set SPN selection, ini kita duplikat, ini kita duplikat juga, ini kita ubah menjadi spinner 2, belum diubah menjadi mana sih spinner 2 status ini. Oh, ternyata kita salah mengubahnya. Kita ubah aja menjadi label. Ini kita ubah namanya jadi si SPN status. Oke. Nah, selesai. Baru ini kita ubah menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oke. Selanjutnya kita ambil lagi si txt id ini, kita ambil yang enable, set txt enable ini, lalu kita ambil logic, kita ambil si false. Nah, ini tinggal kita copy, duplikat, kita duplikat sebanyak data yang ada pada text box. Kemudian kita ubah menjadi nama, lalu TTL, kemudian alamat, kita duplikat lagi. Nah, yang terakhir pekerjaan. Oke. Nah, kemudian pada button edit, when button edit klik, ambil, nah selanjutnya setelah itu kita ambil si is empty, kemudian txt id, kita cari si txt id text. Nah, kemudian kita panggil si notifier ini, call notifier show alert notice,
Lalu setelah itu kita ambil teks, kita ubah menjadi sila. Oke. Kemudian kita tambah else if. Lalu kita ambil logic. Kalau dia nama buttonnya itu button input, kita sesuaikan dengan huruf besarnya. Button input, button edit, boleh salah. Button edit text. Kemudian kita ambil si ini, kita duplikat. Lalu kita ubah namanya menjadi edit. Oke. Kemudian ini kita duplikat. Kita taruh di sini. Nah. Duplikat terus. Sampai 5 kali. Tinggal kita ubah namanya menjadi nama, TTL, alamat, pekerjaan. Lalu ini kita ubah menjadi true. Nah, selesai. Nah, kemudian pada button edit kita ambil si set button edit text. Kemudian ini kita duplikat. Jadi kita ambil simpan. Oke. Nah, kemudian karena perintah selanjutnya itu sama dengan perintah dari btn input, maka kita ambil saja perintah yang ada pada btn input ini, kemudian kita pindahkan ke screen yang read. Kita klik backpack, lalu kita ini juga kita klik kanan, kemudian kita add to backpack, lalu kita kembali lagi ke read. Nah, kemudian kita ambil dulu si ini else, lalu kita ambil si btn inputnya, ini kita delete. Nah, ini di delete, mbak. Mana sih delete? Nah, kita ambil si btn input, kita keluarkan, lalu kita taruh si btn input ini
dari mulai yang if else, lalu ini kita hempaskan saja. Kemudian ini tinggal kita ubah-ubah aja menjadi txt_id. Oke. Masukkan nama, masukkan ID, alamat pekerjaan, kemudian ini kita ubah menjadi ID. Nah, karena ini bentrok, agar tidak bentrok, maka kita ambil lagi si Firebase yang baru. Jadi dia ada 3 Firebase yang kita gunakan. Ya. Tinggal kita copy aja dari database yang sebelumnya. Dari mulai token APK, token atau APK, dan juga si URL-nya nih. Tokennya jangan lupa. Oke. Kemudian kita balik lagi ke blog. Nah, tak lupa pula kita ubah ini menjadi Firebase Database 3. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tambah global list, globalnya. Nah, ini. Kemudian ini kita buat dia jadi teks saja. Oke. Selanjutnya kita masuk pada Firebase Database 3. Good value. Kita mulai dari di bawah sini, kemudian kita ambil si tag ini, kita taruh sini, kita ubah ini jadi global. Oh, ini kita ubah dulu menjadi global tag ID. Oke. Kemudian ini kita ubah menjadi global tag ID. Lalu ini kita duplikat. Nah, seperti ini. Kita geser. Kemudian kita ambil si vertical list data. Nah, ini yang visible. Tuh. Lalu kita ambil si false. Kemudian ini kita duplikat. Ini kita ubah menjadi true. Tidak lupa ini kita ubah menjadi edit data. Oke, selesai. Nah, kemudian kembali lagi pada Firebase Database.
Nah, selanjutnya kita ambil si control if then, baru kita ambil logic. Kita ambil si tag get tag, lalu kita ambil lagi get tag. Kita ubah menjadi global tag ID. Kemudian jika dia tidak kosong, tidak kosong is empty, oke, maka dia get value. Nah, kemudian kita ubah menjadi ID telah terdaftar. Oke. Kemudian kita panggil si call show error text, show error message. Lalu kita panggil request focus. Nah, udah. Kemudian kita ambil ini else. Lalu ambil si call firebase clear tag. Kemudian get global tag. Lalu kita call lagi store value. Selanjutnya kita ambil yang di backpack sama dengan ini. Nah, ini kita ambil sini, lalu ini kita delete. Ini juga kita delete aja. Nah, ini tinggal kita masukin. Kemudian tinggal kita ganti menjadi database 3. Ini kita ganti menjadi text ID. Nah, itu. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Ada txt ID, txt nama, teks, terus dia dikosongkan, lalu dia txt ID enable to false. Kemudian button edit, lalu keterangan diedit, lalu memanggil notifier dengan notif data berhasil disimpan. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal kita copy aja, ini kita copy, duplikat, ini juga kita duplikat aja. Taruh sini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita copy ini, kemudian kita duplikat sampai 5 biji. 2, 3, 4, 5. Kemudian ini kita enable
sampai 5 juga. 2 3 4 5. Oke, ini kita ubah menjadi nama TTL, alamat pekerjaan. Lalu ini ubah menjadi nama TTL, alamat dan pekerjaan. Kemudian set ptn edit, lalu call notifier. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan mentes aplikasi button edit ini. Apakah dia bisa diedit atau tidak? Nah, muncul list datanya. Kemudian kita klik Sehun. Klik Ica. Lalu kita ubah namanya menjadi, kita klik edit dulu. Lalu kita ubah namanya menjadi Aprilia. Kita lihat data pada CRUD real time file database ini, Ica. Lalu kita klik simpan. Maka data berhasil disimpan. Dan pada real time database ini sudah berubah namanya menjadi Aprilia. Berarti data sudah bisa diedit dan berhasil. Oke. Baiklah, ini dia tampilan untuk button edit. Ini tampilan untuk button edit. Sudah berhasil di-input. Nah, selanjutnya kita akan membuat proses dari menghapus data atau delete data. Dimana yang sebelumnya kita sudah membuat proses dari input data, kemudian edit data, lalu kita juga membuat read data atau melihat data. Nah, seperti itu. Langsung saja kita ke tutorialnya untuk menghapus. Selanjutnya kita ke blog. Nah, karena ini cukup banyak, jadi agar dia terlihat lebih rapi, kita kolaps dulu blognya agar lebih rapi. Nah, ini juga kita kolaps. Ini kita kolaps saja karena dia banyak banget, karena dia ada di satu screen, jadi dia gabung buat banyak. Nah, yang pertama kita ambil si when button edit, klik. Pertama kita ubah dulu nama dari button dan delete ini. Kita ubah namanya menjadi ptn delete. Lalu ke blog.
btn delete. When btn delete, klik. Lalu kita ambil if then. Kemudian kita ambil si is is empty, baru txt id text. Nah, kemudian kita panggil si notifier. Call notifier show alert notice. Terus kita ambil ini, kita duplikat. Kita buat jadi pilih data terlebih dahulu. Nah, sudah. Selanjutnya kita ambil si else. Lalu kita ambil lagi notifier ini. Ini kita buat notif agar dia show choose dialog ini, agar ketika menghapus data atau salah pilih data, ya ada message-nya. Jadi tidak salah klik langsung kehapus, kan bahaya gitu. Langsung saja kita buat pesannya, jadi yakin hapus data. Nah, seperti ini. Nah, kemudian titelnya ini kita buat menjadi pesan aja. Kita ubah jadi pesan. Lalu buttonnya itu ada 2. Dan di sini saya mau buat buttonnya menjadi ketika hapus data, kita memilih datanya untuk dihapus, maka pesan yang pertama akan muncul, yakin hapus data? Iya. Nah, yang kedua, yakin hapus data? Tidak. Nah, kemudian cancelnya ini kita buat false. Oke. Kemudian kita ambil lagi si when notifier after choosing. Lalu kita ambil si if then. Selanjutnya kita ambil logic sama dengan. Nah, kita ambil si get choice. Nah, lalu kita ambil button 1, dimana berarti ketika kita memilih iya, maka kemudian kita ambil si Firebase database, call Firebase clear tag, lalu kita ambil si ini, get global tag ID. Nah, kemudian kita ambil si Firebase ini, kita expand. Nah, ini kita duplikat aja biar gampang. Kemudian ini kita expand, kita collapse lagi. Nah, tinggal kita ambil sini, kemudian kita taruh sini.
Nah, selesai. Tinggal kita delete aja. Oke. Selanjutnya ini kita delete aja. Ini kita ubah menjadi data berhasil dihapus. Oke, selesai. Baiklah, selanjutnya kita akan mentes aplikasinya. Kita akan langsung mentes button delete-nya, apakah dia bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kita tes pilih Sehun. Nah, sudah muncul tampilan dari data Sehun tersebut. Kemudian kita klik delete. Maka akan muncul yakin hapus data, kita klik ya. Nah, data berhasil dihapus. Dan pada kode database real time-nya terhapus data yang kita hapus dari aplikasi tersebut. Berarti yang kita buat sudah berhasil. Nah, baiklah, sekian dari tutorial saya dalam membuat data pengolahan penduduk yang sudah saya buat, yaitu input, edit, read, dan delete-nya sudah berjalan dan berfungsi dengan baik pada aplikasinya. Nah, baiklah, saya Anissa Aprilia. Apabila ada salah-salah kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.